Gak bisa nih gue. Boy, gak bisa. Kalau pesan gue buat adik gue, yakin aja kalau semua yang lo hadapin, yang semua yang lo jalanin saat ini, itu pasti bakalan ada hasilnya. Semangat terus sampai lo bisa bahagiain keluarga lo. Jangan pernah jadi laki-laki yang lemah. Nama gue Sarah. Aktivitas gue sekarang kerja dan kuliah juga sih. Umur gue 24 tahun. Nama gue Meda Sandena, aktivitas gue sebagai penyiar dan juga mahasiswa. Umur gue 22 tahun. Nama gue Santika Waharani. Kegiatan gue sekarang, gue bekerja dan juga kuliah semester 5. Umur gue 21 tahun. Nama gue Fitria Indah, umur gue 23 tahun. Sekarang gue bekerja. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Gue berdua, adik gue 1. Sometimes pernah, karena manusiawi sih. Kalau misalnya kita jawab nggak pernah, itu nggak mungkin banget. Karena lo harus mencontohkan, lo harus jadi role model yang benar buat adik-adik lo gitu. Harus bertanggung jawab. Anak pertama tuh banyak banget tanggung jawabnya. Rasa bertanggung jawab yang besar buat adik gue dan buat keluarga gue. Harus jadi menyenangkan untuk keluarga gitu. Kalau kesah gue nggak bisa nakal. Gue pengen banget jadi panutan adik gue ya. Tapi kayaknya sampai sekarang gue belum bisa sih melakukan itu. Maksudnya gue nggak bisa untuk berada di usia yang pengen explore semuanya. Itu gue nggak bisa terang-terangan mengeksplornya karena gue takut ya ada gue mencontohkan gitu loh. Walaupun sih gue juga nggak nakal-nakal banget yang kayak orang-orang pikirin gitu loh. Masih wajar, tapi gue nggak mau ada gue niruin gitu. Susah. Gue juga nggak tahu apa yang ada di isi hati adik gue sebenarnya gitu tentang gue. Susah banget, bebel banget dibilangin gitu. Jadi kalau kesah gue tuh kayak, kayak mana sih gitu. Gue harus bikin adik gue ini kayak gini, gimana sih orang tua ini kok susah banget gitu dengerin gue. Kayak lebih ke effort gitu. Gue dengan orang tua gue tuh nggak pernah sependapat gitu. Apa yang gue kasih sama orang tua gue juga nggak sependapat gitu. Yang pasti bantuin orang tua gue buat ngedidik adik gue. Karena untuk orang tua gue yang sibuk dua-duanya, gue harus bisa mendidik adik gue dengan benar. Minimal, lo jangan pulang malam ya dek gitu. Atau lo jangan tidur malam ya, itu susah lo mendidik seperti itu. Lo nggak boleh ngeliatin kesedihan lo di depan mereka gitu. Karena itu bakal jadi beban untuk mereka sendiri gitu. Jadi gimana caranya lo tuh jadi bisa menggantikan posisi orang tua gue buat membiayai adik-adik gue nanti. Ya udah pasti berusaha buat banggain orang tua juga. Lo nggak boleh kelihatan sedih gitu di depan orang tua lo, dan lo harus tetap senyum. Ya itu klasik sih, cuman emang bener gitu. Cuman kalau tanggung jawab terbesar sih itu salah satunya ya dari banyak banget tanggung jawab. Kalau menurut gue sendiri sih belum ada ya hal besar yang gue lakuin untuk adik dan keluarga gue dan orang tua gue gitu maksudnya. Karena itu sih sebenarnya cuma dari sudut pandang gue aja. Nggak tahu ya kalau misalnya dari sudut pandang orang lain, kalau gue itu sebenarnya udah melakukan banyak hal-hal yang besar gitu. Karena nggak akan pernah cukup apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua dan keluarga.
Karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri sih. Itu. Gue membantu orang tua gue untuk mendidik adik gue, karena menurut gue didikan gue itu tidak lebih baik, pasti nggak lebih baik daripada orang tua gue, tapi gue bisa kok mencontohkan yang lebih modern dengan cara yang pendekatan lebih keterima sama adik gue, yang jelas lebih milenial nantinya. Hal besar yang pernah gue lakuin, gue bisa mengurangi beban dari orang tua gue, walaupun nggak semua tapi seenggaknya setengah. Gue bisa bayar kuliah gue sedikit, nggak minta uang jajan dari orang tua gue lagi, dari umur gue yang 21 sekarang. Apa yang ada di keluarga itu harus terhenti karena itu gitu, dan yang bisa untuk dimintain tolong itu ya gue gitu di situ. Menurut gue itu hal besar sih yang pernah gue lakuin gitu di dalam hidup ini, supaya apa yang ada di keluarga gue tetap utuh lagi, tetap bisa berjalan lagi gitu. Anak pertama selalu dibilang kuat. Harus pinter. Anak pertama itu harus kuat, harus tegar. Jadi anak pertama harus mandiri, harus bertanggung jawab. Dan pasti sanggup lah menghadapi masalah-masalah yang ada di keluarganya gitu ya. Biar dicontoh sama adiknya gitu. Kan pinter tuh rata-rata orang tua zaman dulu sampai sekarang akan berpikir akademis ya. Karena menurut gue nggak menguasai di bidang itu, tapi gue bisa di bidang lain. Jadi orang-orang, pasti kakaknya pinter banget nih. Padahal adik gue lebih pinter daripada gue secara akademis. Tapi realitanya, kalau anak pertama itu, apalagi perempuan ya, pasti perasaannya lebih sensitif dan gampang nangis, gampang terluka, tapi dia berusaha kuat aja di depan adik dan keluarganya. Gitu sih. Padahal nyatanya sih enggak. Gue orangnya nggak setegar dan nggak sekuat yang distereotipin anak pertama tersebut. Realitanya gue suka cengeng dan suka nangis. Alhamdulillah enggak. Nyesel sih, karena gue jadi anak percobaan. Gak pernah nyesel. Enggak. Gua nggak bakalan mungkin sekuat ini, menurut gue sih, gue udah hebat lah bisa menjalani banyak banget masalah yang menurut gue itu sulit, tapi ya dilewati aja gitu. Gue tidak mendapatkan gizi yang baik dulunya, terus didikan yang baik dulunya. Jadi orang tua gue belajar dari gue untuk ngedidik adik gue. Jadi gue kayak banyak percobaan, banyak traumanya, cuman gak masalah, karena itu yang buat gue kuat jadinya. Tergantung gimana anaknya sih yang sekarangnya kayak gue. Kalau malah ngebawa jadi trauma jadi jelek, ya yang rugi gue juga. Tapi kan gue enggak. Karena emang itu dari sang pencipta ya, udah dilahirkan jadi anak pertama ya jalanin aja gitu. Jadi anak pertama itu bisa banyak pembelajaran buat diri gue sendiri gitu. Bisa belajar untuk hidup itu gimana, untuk mengatasi masalah itu gimana. Karena mental anak pertama kali ya. Istimewa banget sih. Karena ilmu yang didapat bener-bener bermanfaat banget buat kehidupan kalau jadi anak pertama. Gue bisa cobain semuanya duluan. Saat adik gue nggak bisa cobain kayak makanan minimal ya sederhananya, gue bisa nyobain duluan. Kayak yang 17 plus gue udah nyobain, tapi adik gue belum bisa. Kasian deh lo. Dulu ya. Keistimewaan jadi anak pertama, gue lebih deket di nomor satu kan sama orang tua gue dan keluarga gue. Lebih apa-apa tuh yang dicari gue pasti, karena gue anak pertama. Istimewa karena rasanya itu gimana ya, seneng juga kalau kita bisa berhasil untuk bantu menyelesaikan masalah yang ada di keluarga itu gitu. Buat yang tadinya sedih jadi seneng lagi gitu, kayak ya seneng aja gitu. Jadi itu menurut gue istimewa. Pasti semua anak pertama juga ngerasain sih apa yang barusan gue bilang gitu.
Gak bisa nih gue. Boy, gak bisa. Kalau pesan gue buat adik gue, yakin aja kalau semua yang lo hadapin, yang semua yang lo jalanin saat ini, itu pasti bakalan ada hasilnya. Semangat terus sampai lo bisa bahagiain keluarga lo. Jangan pernah jadi laki-laki yang lemah. Dek, lo nggak apa-apa pengen explore apapun, yang penting lo bilang gue, nanti gue yang nge-guide, jadi nggak salah. Pesan gue buat adik gue cuma minta pikirin suatu hal yang bikin bahagiain orang tua kita berdua. Terus jangan pernah males banget, karena adik gue tuh sukanya bener-bener males banget sih. Terus gue cuma pengen dia tuh, ayo dong kita sama-sama nih, kita cuma 2 anak, cuma berdua loh. Siapa lagi kalau bukan kita berdua gitu. Buat adik gua minta sih jangan jadi anak yang manja, karena apalagi lo laki-laki gitu kan, lo bakal jadi kepala keluarga, bakal ada tanggung jawab yang besar nanti untuk keluarga lo gitu. Jadi tolong pikirin masa depan, terus jangan jadi anak yang terus-terusan manja yang mengandalkan keluarga lo gitu untuk apa-apa yang ada di hidup lo gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang bisa, gue udah ngalamin sendiri gitu, nggak ada yang bisa lo andelin di dunia ini kecuali diri lo sendiri gitu. Jadi lo mau minta tolong sama siapa nanti kalau misalnya gue udah nggak ada, orang tua udah meninggal gitu, sama siapa? Jadi jangan jadi manja.